Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Feed Me yang dirilis pada tahun 2022. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film dimulai dengan adegan dua orang polisi yang sedang memeriksa sebuah rumah yang ditempati seorang wanita bernama Olivia. Pemeriksaan ini dilakukan karena adanya laporan mencurigakan bahwa telah terjadi sesuatu di dalam rumah tersebut. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria bernama Jet tengah mengirim pesan suara kepada istrinya. Setelah bertengkar beberapa waktu lalu, ia dan istrinya memang memutuskan untuk berpisah tempat sementara waktu guna menenangkan pikiran masing-masing. Dalam pesan tersebut, Jet mengungkapkan betapa ia sangat mencintai istrinya dan berharap mereka dapat kembali bersama. Ia juga mengatakan akan datang ke tempat istrinya keesokan harinya untuk berbicara. Kembali pada dua polisi tadi, setelah mengecek bagian kamar di rumah itu, mereka menemukan jasad Olivia yang telah tewas dan bahkan hampir membusuk. Tak lama kemudian, kedua polisi tersebut mendatangi rumah Jet dan memberitahukan bahwa istrinya, Olivia, telah meninggal dunia. Jet pun hanya bisa menangisi kepergian istrinya. Setelah acara pemakaman selesai, Jet yang masih terpukul dengan kepergian istrinya didatangi oleh seorang pria aneh yang sebelumnya ia lihat di gereja. Pria itu mengajak Jet berbicara dan memperkenalkan dirinya sebagai Lionel Flagg. Lionel menawarkan Jet sesuatu yang tidak ia pahami, di mana Lionel mengatakan akan membantu Jet melepaskan semua beban yang telah ia pikul selama ini. Kemudian, Lionel memberikan kartu namanya kepada Jet. By the way, that eulogy. Pada malam harinya, Jet masih belum bisa menerima kenyataan bahwa istrinya telah pergi meninggalkannya. Ia teringat akan ucapan kasarnya pada sang istri, di mana Jet mengatakan bahwa ia ingin istrinya menghilang dari hadapannya sambil membuang cincin pernikahan mereka. Dalam keputusasaan, Jet sempat ingin melukai lengannya dengan pisau, namun ia mengurungkan niat karena takut. Kemudian, ia teringat pada pria yang ia temui pagi tadi dan segera meneleponnya dengan harapan agar pria tersebut dapat membantunya mengakhiri hidupnya. Namun, pria yang bernama Lionel itu mengatakan bahwa agar semua berjalan dengan baik, Jet harus melakukan sesuai aturan agar ia bisa bertemu istrinya dan bahagia di sana. Jet yang frustrasi pun bertanya kepada Lionel mengenai cara yang harus ia lakukan. Lionel lantas balik bertanya tentang bagaimana cara Olivia atau istri Jet meninggal. Jet menjelaskan bahwa istrinya mengidap penyakit bulimia sepanjang hidupnya yang merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan istrinya meninggal karena kelaparan. Mendengar itu, Lionel pun menjelaskan bahwa Jet harus memakan tubuhnya sendiri sebagai bentuk pengorbanan agar ia dapat bertemu dengan istrinya secara bahagia. Jet sempat ketakutan setelah mendengar ucapan Lionel yang ia anggap gila. Namun, Lionel tidak memaksanya dan memberi Jet waktu untuk berpikir sampai besok jam 6 sore, lalu menutup teleponnya. Setelah itu, Jet bermimpi bertemu dengan istrinya di sebuah meja yang berisikan makanan yang telah membusuk. Istri Jet melihatnya dan mengatakan bahwa ia tidak lapar. Namun, pada saat Jet memberikan jantungnya, istrinya pun memakan jantung Jet dengan sangat lahap. Pagi harinya, Jet terbangun dan segera menelepon Lionel. Ia mengatakan bahwa dirinya setuju dengan persyaratan tersebut. Kemudian, Lionel pun pergi untuk menemui Jet, yang mana sewaktu di jalan, ia sempat berkenalan dengan seorang wanita di sebuah jembatan. Wanita yang bernama Alex itu mengajak Lionel untuk datang ke rumahnya suatu hari nanti dan meminta nomor Lionel. Lionel memberikannya kartu nomornya, tetapi kartu tersebut berbeda dengan kartu yang ia berikan pada Jet. Kemudian, saat berada di kafe, Lionel meyakinkan Jet bahwa ia akan memastikan Jet bahagia dan memintanya untuk memberitahu apabila ia merasa sakit atau tidak nyaman.
Setelah itu, Lionel mengeluarkan selembar kertas yang merupakan surat kontrak persetujuan. Jika Jet menyetujui semua persyaratan, ia harus menandatangani surat tersebut. Saat Jet hendak menandatangani, ia sempat mendengar bisikan istrinya yang menyuruhnya pergi. Namun, Jet yang dilanda kebingungan tetap menandatangani surat itu. I want you gone. Have a read of that. Ketika Jet mengalihkan pandangan ke belakang, ia melihat Lionel diam-diam menuangkan cairan yang kemungkinan adalah obat bius ke dalam minumannya. Lionel lalu mengajaknya bersulang sebagai ucapan selamat karena Jet akan segera bertemu dengan istrinya. Setelah itu, Lionel mengambil ponsel Jet dan langsung menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah Lionel, ia mengajak Jet berkeliling dan memperkenalkan ikan peliharaannya yang diberi nama Bermuda. Kemudian, Lionel mengantar Jet ke kamarnya, menyuruhnya berganti pakaian, dan memberinya kue untuk dimakan. Sementara itu, Lionel mengambil setrika dan beberapa obat bius yang akan diberikan pada Jet. Jet keluar dari kamarnya dengan wajah yang tampak sangat pucat, seperti orang sakit. Tak lama kemudian, ia muntah di akuarium milik Lionel. Lionel lalu menyuntikkan obat bius di tangan Jet. Tiba-tiba, Jet melihat istrinya duduk di depannya dan bertanya, apa yang telah Jet lakukan? Jet hanya menjawab bahwa ia melakukan hal yang terbaik. Setelah itu, Lionel memotong satu jari tengah Jet dan menyetrika tangannya agar darah berhenti mengalir. Lionel lalu memasak jari Jet dan memakannya. Jet yang menyaksikan Lionel memakan jarinya mengatakan bahwa ia merasa lebih ringan sekarang. Lalu, Lionel menyuruh Jet untuk tidur. Namun, Jet merasa kurang puas karena Lionel tidak langsung membunuhnya. Ia pun mencoba meminum obat yang ada di kamar mandi dengan harapan bisa overdosis. Tetapi, istrinya kembali muncul seolah melarang Jet. Jet pun akhirnya memuntahkan kembali obat itu. Pagi harinya, Lionel yang melihat obat di kamar mandi habis menjadi marah menatap tajam ke arah Jet yang sedang tertidur. Setelah itu, ia pun pergi menemui Alex. Sementara itu, Jet yang merasa bersalah karena melihat ikan Lionel mati, mengambil kamera milik Lionel dan memotretnya. Setelah itu, ia pergi keluar dari rumah Lionel. Kembali ke Lionel, ia menceritakan kekesalannya pada Alex, yang ia sebut sebagai teman prianya yang ingin pergi meninggalkannya. Maksud Lionel adalah Jet yang hendak bunuh diri, yang ia anggap melanggar perjanjian mereka. Namun, Alex salah mengira bahwa maksud Lionel adalah bahwa ia seorang gay atau penyuka sesama jenis dan hal itu membuatnya sedikit kecewa. Malam harinya, Jet kembali ke rumah Lionel dengan membawa ikan baru sebagai pengganti ikan Lionel yang mati kemarin. Jet kembali mengganti pakaiannya dan saat ia melihat foto ikan yang mati kemarin, Jet baru menyadari bahwa ikan yang ia beli berbeda. Tiba-tiba, ia terkejut karena Lionel datang dan melihat ikan di akuarium. Jet yang ketakutan lalu mengambil popcorn yang ia beli tadi untuk diberikan pada Lionel. Namun, Lionel mengambil botol obat kosong yang diminum Jet dan melemparkannya. Ia mengatakan pada Jet bahwa bukan itu caranya karena Jet telah setuju dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. Jet berkata bahwa ia ingin semuanya cepat berlalu dan ia merasa apa yang Lionel perbuat padanya tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Lionel pun marah dan langsung menyuruh Jet duduk, lalu mengikat tangannya. In the spirit of speeding things up. Berbeda dari hari sebelumnya, kali ini Lionel yang kesal tidak memberikan obat bius dan langsung menggergaji tangan Jet hingga putus. Jet berteriak menyuruh Lionel untuk berhenti, tetapi karena Lionel tidak mendengarkannya, Jet pun pingsan karena kesakitan. Setelah itu, Lionel memotong tangan Jet dan mengolahnya menjadi steak. Ia lalu menikmati santapan malamnya itu di depan tubuh Jet yang pingsan. Tidak lama setelah itu, Lionel melakukan hal yang aneh. Ia melihat ibunya duduk di depannya. Ia pun langsung telanjang bulat di depan foto ibunya sambil menangis serta memukul wajahnya sendiri di kamar mandi. Tiba-tiba, ia mendengar ketukan pintu. Ternyata, dua polisi datang memanggil Lionel. Dengan tergesa-gesa, ia memindahkan tubuh Jet ke bak mandi di kamar mandi, lalu segera membuka pintu. Polisi itu mengatakan bahwa mereka mendapat laporan dari tetangga Lionel mengenai adanya suara orang berteriak di rumahnya.
Polisi wanita itu pergi ke kamar mandi Lionel sambil mengecek beberapa tempat. Sementara itu, satu polisi lain mengobrol tentang makanan yang ada di meja Lionel, yang mana Lionel mengatakan kalau itu adalah steak daging sapi. Anehnya, polisi wanita itu meskipun berada di kamar mandi Lionel dan tubuh Jet ada di dalam bak, ia tidak melihatnya. Saat ia keluar, temannya sedang makan steak yang ia anggap sebagai steak terenak yang pernah ia makan sepanjang hidupnya. Ia menyuruh temannya untuk mencoba steak tersebut, dan polisi wanita itu pun memuji masakan buatan Lionel. Setelah itu, mereka berdua pamit dari rumahnya. Tak lama setelah itu, Jet pun terbangun dan melihat istrinya yang tangannya sama buntungnya seperti dirinya. Jet memanggil Lionel dan mereka minum bersama seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan, Jet menyuruh Lionel mengambil kameranya agar ia bisa memotret Lionel dengan pakaian rapi, dengan maksud agar Lionel segera mendapatkan jodohnya. Tak lupa juga, Lionel mengajak Jet berfoto berdua. Pagi harinya, Lionel menyuruh Jet untuk bersiap-siap pergi ke suatu tempat. Tiba-tiba, telepon Lionel berdering. Ternyata Alex yang menelepon. Alex mengatakan kalau kaleng makanan ikan milik Lionel tertinggal di tempatnya. Setelah berbicara panjang lebar, Alex mengajak Lionel untuk kencan malam itu di sebuah tempat. Lionel pun tampak sangat bahagia dengan ajakan Alex. Singkat cerita, Lionel mengajak Jet pergi menaiki bis sekolah ke sebuah danau bersama beberapa orang yang mengalami gangguan mental. Kemudian, saat menaiki perahu mainan, Jet mengatakan pada Lionel bahwa meskipun orang-orang itu gila, hidup mereka terasa sangat bahagia. Dan Jet menginginkan hidup seperti itu setelah tangannya hilang sekarang. Lionel pun marah dengan ucapan Jet dan menembak perahu mainan 3 orang yang mengalami gangguan mental tersebut hingga mereka hampir tenggelam. Boys and girls, listen up! What to do? Get frightened, you're just gonna let them... Selain itu, Lionel mendorong Jet hingga ia tenggelam. Jet kembali melihat istrinya, yang mana istrinya menyuruhnya berhenti serta mengembalikan lagi jantung milik Jet dan menyuruhnya bangun. Setelah sadar, Jet memarahi Lionel yang ia anggap kejam pada orang-orang tadi dan mengatakan bahwa ia sudah selesai dengan semua ini dan ingin pulang ke rumahnya. Lionel pun berkata bahwa Jet telah terikat kontrak dengannya. Namun, Jet kembali mengejek Lionel dengan mengatakan kalau ia hanya seorang bocah pengecut. Karena hal itu, Lionel sangat marah dan memukul Jet dan berkata bahwa ia akan menyiksa Jet kali ini. Ia lalu mengambil obat bius dengan dosis yang sangat banyak dan langsung membuat Jet tak sadarkan diri. Setelah itu, Lionel menggunakan gergaji mesin untuk memotong kedua kaki Jet dan memakannya di dapur sambil mengamuk tak jelas. Tidak lama kemudian, ia mendapat pesan suara dari Alex yang telah menunggunya untuk kencan malam itu. Karena sudah terlambat, Lionel pun dengan terburu-buru berlari menuju kafe yang telah mereka janjikan. Dan sesampainya Lionel di sana, mereka berdua pun memesan makanan dan mengobrol. Alex mencium Lionel dan mengajaknya ke rumahnya untuk bercocok tanam setelah ini. Kemudian, Alex bertanya pada Lionel apakah ia memiliki kebiasaan yang aneh. Misalnya, ia yang suka mencuri barang-barang di supermarket dan merasa puas dengan apa yang ia lakukan. Lalu, Lionel yang melihat Alex sedang makan juga mengatakan bahwa ia menyukai kulit tangan Alex dan tidak sengaja mengatakan bahwa ia ingin memakannya. Alex lalu meminta izin untuk mencuci tangannya di toilet. Lionel yang merasa Alex telah mengetahui keanehannya pun langsung mengambil pisau, bergegas menuju toilet wanita dan menusuk Alex berkali-kali hingga tewas. Setelah itu, ia pergi keluar dari kafe itu sambil memegang lampu. Lionel juga membuka kacamata dan melepaskan wig rambutnya agar orang tidak bisa mengenalinya. Sementara itu, Jet kembali berbicara dengan istrinya. Istri Jet mengatakan bahwa tempat Jet bukanlah di sana dan menyuruh Jet untuk pergi. Setelah sadar, Jet melihat tangannya sudah terikat. Ia juga melihat sesosok mayat bernama Lionel telah membeku di sampingnya. Kemudian, Lionel yang telah pulang mengambil potongan kaki Jet untuk dipanggang. Tetapi tiba-tiba, ia mendengar ketukan pintu yang mana itu adalah polisi yang datang kemarin. Ia pun mengambil papan lukis dan berpura-pura sedang mewarnai lukisan. Polisi itu berkata bahwa ia ingin mengecek rumah Lionel karena adanya laporan tentang tetangganya yang hilang beberapa hari lalu.
polisi itu juga bertanya tentang rambut Lionel yang berubah. Saat hendak membuka alat panggangan Lionel, polisi itu mendapat panggilan untuk pergi ke sebuah kafe karena adanya pria yang menusuk wanita hingga tewas. Namun, setelah mendengar ciri-ciri pelaku dan juga melihat darah pada sepatu Lionel, polisi itu kembali mengetuk pintu. Lionel yang awalnya merasa sudah aman dan mengajak ikannya untuk pindah besok karena merasa sudah tidak aman lagi di sana, kini mengambil pisau dan membunuh kedua polisi tersebut. Kembali ke Jet yang mendengar suara walkie-talkie berbunyi. Ia pun berteriak dan tersenyum karena merasa ia akan bebas dari Lionel. Tetapi ternyata pria yang masuk ke dalam adalah Lionel yang baru saja membunuh dua polisi tadi. Lionel lalu membawa Jet ke meja makan dan menyuruhnya untuk makan bersama dengannya. Ia sempat memberi Jet pistol, yang mana pada saat Jet menarik pelatuknya, ternyata tidak ada peluru di pistol itu. Lalu Lionel kembali bersikap aneh dengan menirukan suara polisi dan suara Jet yang merengek ketakutan. Ia lalu menembak kakinya sendiri seperti orang gila dan melihat foto dirinya bersama Jet. Kemudian, Lionel kembali duduk dan mengajak Jet untuk makan. Jet yang melihat Lionel memegang pisau di tangannya teringat kalau meja makan itu tidak terpaku. Sehingga, ia langsung memukul meja makan itu dengan kepalanya. Dan pisau yang Lionel pegang pun mengarah ke matanya. Di akhir cerita, Jet kembali melihat roh istrinya. Tetapi kali ini istrinya tersenyum dan berpamitan pada Jet. Jet pun tersenyum karena ia masih bisa hidup hari itu. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.